Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Story Lovers, selamat datang kembali di channel Film Beam Story. Aam di sini seperti biasa masih mengupload video tentang alur cerita film series The Good Doctor Season 2 episode 12, yang dimana setiap episodenya semakin seru saja. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke filmnya. Eits, jangan lupa sebelum itu tekan tombol subscribe dulu guys. Lanjut. Di episode kali ini kita tidak banyak diperlihatkan para dokter yang sibuk dengan pekerjaannya, melainkan kita akan disajikan sebagian besar kegiatan dokter di luar pekerjaan mereka. Di mana sebagian para dokter yang masuk pada malam Natal sebelumnya mendapatkan libur cuti. Terlihat Dr. Murphy yang hanya tidur saja di kamar. Lalu mantan Mimin yang sedang latihan yoga untuk menjaga kebugaran badannya. Dr. Park yang berlatih Wing Chun, dan Dr. Brown yang sedang berlari pagi. Di sini yang gak berfaedah cuma Murphy sih. Lalu kita juga diperlihatkan ruang UGD yang sedang dilakukan penyemprotan disinfektan untuk membersihkan ruangan terkait tragedi virus mematikan yang sempat bikin geger banyak orang tersebut. Dan di sisi lain diperlihatkan Dr. Markus yang menerima tamu. Ternyata itu tim investigasi dari pemerintah yang datang dan akan melakukan penyidikan serta pemeriksaan terkait virus yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan membuat 1 dokter kritis. Di mana tim investigasi tersebut meminta seluruh akses yang ada di rumah sakit untuk melakukan audit. Lalu kembali kita diperlihatkan aktivitas para dokter, di mana Dr. Murphy yang gabut dan hanya duduk di ruangan tamu sambil main Rubik, Dr. Park yang sedang bersiap untuk jalan-jalan dengan keluarga kecilnya, dan Dr. Brown yang lagi asik main gitar sambil ngopi nyanyi lagu senja. Lalu tiba-tiba Dr. Morgan pun menelponnya, di mana Dr. Morgan mengajaknya keluar untuk nongki-nongki cantik dan berjanji akan menraktirnya. Namun Dr. Brown menolak dengan alasan dia sibuk. Dr. Morgan yang mendengar hal itu menebak bahwa kegiatan Dr. Brown paling hanya nyanyi-nyanyi di rumahnya dengan gitarnya. Sontak itu membuat Dr. Brown kaget kenapa Dr. Morgan bisa tahu kegiatannya. Ternyata di sini Dr. Morgan punya akun palsu di Tinder dengan menggunakan foto cowok ganteng dan berteman dengan akun Dr. Brown, di mana Dr. Morgan bisa melihat profil serta lengkap dengan kesukaannya. Mendengar hal itu, Dr. Brown pun akhirnya sedikit terlihat terpaksa menerima tawaran Dr. Morgan untuk nongki bersama. Lalu scene berpindah di mana kita diperlihatkan Dr. Melendez yang mengunjungi Dr. Lim di ruangannya. Terlihat di sini Dr. Melendez yang bersikap berbeda pada Dr. Lim, namun Dr. Lim yang melihatnya merasa sedikit risih. Di mana Dr. Lim menyatakan tidak perlu berbuat perhatian padanya hanya karena mereka pernah tidur bersama, dan lebih meminta Dr. Melendez menjadi dirinya sendiri seperti biasa. Sepertinya Dr. Melendez menaruh hati semenjak terjadi malam maut tersebut. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Murphy yang mengunjungi Dr. Glassman di rumah sakit karena gabut nggak ngapa-ngapain di rumahnya. Di mana Dr. Glassman seharusnya menjalankan kemoterapi di rumah sakit minimal 2 hari, tetapi terlihat Dr. Glassman yang bersiap-siap untuk pulang. Dr. Glassman pun menyatakan kalau dirinya merasa stres berada di sana dan butuh penyegaran. Namun Dr. Murphy mencoba melarangnya tetapi tidak berhasil. Dr. Murphy yang gabut pun menyatakan dirinya ingin ikut menemani Dr. Glassman. Namun di tengah perbincangan, Lea menghubunginya dan mengajak makan siang. Dan akhirnya diputuskan kalau mereka akan makan siang bersama dengan Lea di kantornya. Lalu scene kembali berpindah di mana diperlihatkan Dr. Markus yang masih menemani tim investigasi, di mana tim investigasi menanyakan terkait rangkap jabatan Dr. Markus miliki, yaitu sebagai salah satu presiden rumah sakit dan kepala bedah, yang dinilai tidak bisa memberikan pelayanan secara optimal. Namun Dr. Markus berusaha menjelaskan di mana prosedur di rumah sakit tersebut tidak sesuai dengan yang mereka nilai, di mana Dr. Markus menekankan kalau tim investigasi juga tidak sepenuhnya mengerti cara bekerja di bidang kedokteran. Di mana Dr. Markus pun menceritakan pernyataan tim investigasi tersebut kepada Dr. Aoki. Namun ternyata Dr. Aoki yang setuju dengan pernyataan tim investigasi tersebut, di mana seharusnya Dr. Markus lebih bisa fokus pada jabatannya menjadi presiden rumah sakit. Lalu scene berpindah diperlihatkan kembali Dr. Morgan dan Dr. Brown yang sudah bertemu, di mana terlihat kekakuan di antara mereka karena memang belum saling kenal dekat satu sama lain. Di tengah perbincangan, Dr. Brown pun dihubungi oleh ibunya, di mana ibunya mengatakan kalau dia diusir dari apartemen dan meminta Dr. Brown untuk membantu pindahannya. Dr. Morgan yang diberitahu hal itu pun mengajukan diri untuk ikut. Namun Dr. Brown yang merasa itu urusan pribadi sedikit kesal mendengarnya dan menolak permohonan tersebut. Namun Dr. Morgan menyatakan dia sedang galau akibat kematian Taylor dan butuh tempat untuk pelampiasan. Mendengar pernyataan itu, Dr. Brown pun akhirnya mengizinkan Dr. Morgan untuk membantunya.
Singkat cerita, di mana Dr. Morgan dan Dr. Brown pun sudah berada di apartemen Anna, ibunya, dan sedang membantu membereskan barang. Tapi di tengah kegiatan, Dr. Brown pun menemukan barang dan makanan yang aneh di sana, di mana seharusnya Anna tidak suka dan tidak pernah membelinya. Mengetahui hal itu, Dr. Brown pun curiga dan menanyakan kepada Anna tentang siapa yang tinggal bersamanya saat ini, dan mencurigai kalau kepindahannya dari apartemen bukanlah karena diusir dari pemilik apartemen. Di mana akhirnya Anna mengakui bahwa kepindahannya karena dia habis bertengkar oleh pacarnya, serta mendapatkan perlakuan kasar dan memutuskan pergi agar tidak bertemu pacarnya kembali. Mendengar hal itu, Dr. Morgan menjadi kesal dan mengajak Dr. Brown untuk menemui pacarnya Anna, di mana Dr. Morgan mengusulkan untuk memberikan pelajaran kepadanya agar lebih bisa menghargai wanita. Cantik tapi mengerikan. Lalu scene kembali diperhatikan kali ini di mana Dr. Park dan keluarganya berlibur di sebuah wahana, di mana Kaylin yang sedang asik dengan wahana baseball dan Dr. Park serta Mia yang bermain wahana lain sambil membahas kesibukan serta masa lalu mereka, di mana terlihat Dr. Park yang sedang melobi Mia untuk bisa rujuk kembali. Harik bos. Di mana di sini kita mendapatkan informasi bahwa dulunya Dr. Park adalah seorang polisi, lalu terobsesi dengan dunia medis dan memutuskan untuk menjadi dokter. Enak banget ya pindah-pindah profesi, gampang di sana. Di sini mah jadi polisi harus kerja keras. Di mana Mia mengungkapkan obsesi Dr. Park dan masa lalu mereka yang hampir setiap hari bertengkar yang mengakibatkan mereka berpisah. Lalu scene kembali diperhatikan Dr. Melendez yang mengunjungi Dr. Lim lagi, di mana Dr. Melendez menyatakan kekecewaannya terkait pernyataan Dr. Lim tadi pagi. Di mana ternyata sebelumnya Dr. Lim yang mengundangnya ke bar untuk minum, dan akhirnya Dr. Lim juga yang meminta untuk ikut pulang ke apartemennya, yang sebelum terjadi malam barbar antara mereka berdua. Ternyata si Lim duluan guys yang mulai. Di mana Dr. Melendez mengungkapkan setelah terjadi hal itu, Dr. Lim bersikap dingin dengannya. Dengan kesal, Dr. Melendez pun mengungkapkan kalau dia tidak akan bersikap ramah lagi ke Dr. Lim, lalu pergi meninggalkannya. Lalu scene kembali berpindah di mana Dr. Morgan dan Dr. Brown menemui pacar ibunya yang bernama Carnel. Di mana Dr. Brown dan Dr. Morgan yang masih kesal karena mendengar Anna yang diperlakukan kasar oleh Carnel pun tidak bersikap sopan padanya. Karena yang tidak mengenal dan mengerti apa yang mereka mau pun menanyakan maksudnya, di mana Dr. Brown akhirnya menjelaskan terkait keadaan ibunya. Karena yang mendengar penjelasan versi Anna pun merasa aneh dan sedikit marah pada mereka, di mana sebenarnya karena tidak pernah memukul Anna, dan bahkan karena mengajak Anna menikah namun yang terjadi Anna menolaknya. Mendengar penjelasan dari Carnel, Dr. Morgan dan Dr. Brown pun tidak bisa berkata-kata setelah mengetahui hal yang sebenarnya, di mana diperlihatkan mereka kembali ke apartemen Anna dan menanyakan masalah sebenarnya yang terjadi. Namun terlihat Anna yang sedikit kesal karena mereka ikut campur dalam masalah percintaannya. Dr. Brown yang juga kesal dengan ibunya menjelaskan seharusnya Anna tidak perlu pindah dan cukup menjelaskan pada Carnel kalau dirinya belum siap, dan itu tidak perlu membuat mereka repot-repot untuk memindahkan barang-barangnya. Lalu scene berpindah kembali di mana diperlihatkan Dr. Glassman dan Dr. Murphy yang sudah sampai di kantor Lea untuk makan siang bersama, di mana diperlihatkan kantor Lea yang besar seperti Google dengan fasilitas makanan unlimited serta wahana olahraga yang komplit. Di mana sehabis makan mereka diajak Lea bermain go-kart bersama untuk menghilangkan rasa stres Dr. Glassman dan kegabutan Dr. Murphy. Buset, itu kantor apa Dufan? Lalu scene kembali diperlihatkan di mana perwakilan tim investigasi yang menemui Dr. Marcus di ruangannya, di mana tim investigasi menyatakan mereka menemukan 3 temuan. Yang pertama, masalah Dr. Lim yang terpaksa harus membius pasien di ruang UGD saat melakukan isolasi, di mana ada satu pasien yang berusaha memberontak untuk keluar. Lalu yang kedua, di mana Dr. Melendez melanggar penyataan DNR-nya Chris. Dan yang ketiga, pengecekan CCTV di mana Dr. Murphy yang terlihat tiduran meringkuk menutupi kupingnya, di mana kita tahu saat itu Dr. Murphy mengalami gangguan pendengarannya akibat lampu atap rumah sakit. Melihat hal itu, Dr. Marcus berusaha menjelaskan bahwa Dr. Murphy mengidap autis. Namun terlihat tim investigasi tidak peduli dengan hal itu, dan menyatakan akan melaporkan 3 hal tersebut ke Dewan Medis Negara untuk menangguhkan lisensi dokter mereka bertiga. Singkat cerita, Dr. Marcus sudah menanyakan masalah tersebut kepada Dr. Lim dan Dr. Melendez, di mana dia segera menjelaskan hal tersebut kepada tim investigasi bahwa apa yang mereka lakukan hanya untuk mengutamakan keselamatan para pasien. Namun sekali lagi, tim investigasi tidak menerima hal tersebut. Entah karena tersinggung dengan ucapan Dr. Marcus di awal tadi atau lainnya, di mana tim investigasi akan tetap melaporkan masalah itu ke Dewan Medis Negara.
Lalu scene berpindah di mana kita diperlihatkan kali ini Dr. Lim yang mengunjungi Dr. Melendez ke ruangannya, di mana Dr. Lim menyatakan mengakui kalau dia sudah tertarik dari dulu oleh Dr. Melendez dan tidak mau apa yang mereka lakukan sebelumnya tidak bisa terjadi lagi. Dr. Melendez yang mendengarnya pun menyatakan hal yang sama. Namun Dr. Melendez menyarankan untuk menutupi sementara hubungan mereka dari siapapun setidaknya sampai masalah mereka soal hasil investigasi itu selesai. Backstreet guys ceritanya, sikat. Kita juga diperlihatkan Dr. Park yang mengantar Mia ke mobil, di mana Mia akan melakukan perjalanan pulang. Namun seperti film di FTV saat mobilnya sudah jalan tiba-tiba mundur kembali dan Mia pun menghampiri Dr. Park. Mia mengatakan bahwa dirinya juga ingin rujuk kembali dengan Dr. Park dan 2 minggu lagi akan kembali untuk berlibur dengannya. Adem. Di mana terlihat juga Kilin yang melihat itu dari jendela dan ikut senang karena keluarganya bisa utuh kembali. Di sisi lain juga terlihat Dr. Lim yang sudah boleh pulang dan keluar lewat pintu belakang di mana Dr. Melendez menghampirinya dan pulang bersama. Angkut des, angkut. Dan di scene akhir kita juga diperlihatkan di mana Dr. Murphy mengantarkan pulang Dr. Glassman ke rumahnya, di mana mereka sedikit berbincang mengenai kelanjutan kemo Dr. Glassman sambil menikmati segelas bir. Dr. Glassman juga membahas tentang Lea. Dia beranggapan bahwa seharusnya Murphy bisa memiliki hubungan lebih dari teman dengannya. Nggak bisa bangun sih Lupi. Bangun tengah malam maksudnya. Singkat cerita, Dr. Murphy sudah sampai di apartemennya. Namun ternyata Dr. Murphy dikejutkan dengan Lea yang membawa laki-laki lain di kamarnya. Lalu Lea pun pergi dengan laki-laki tersebut yang membuat Dr. Murphy terlihat galau dibuatnya. Pahit. Akhir yang tidak menyenangkan buat dokter yang satu ini guys. Lalu film pun bersambung. Sekian alur cerita film series The Good Doctor Season 2 episode 12. Nantikan video-video selanjutnya hanya di channel ini guys. Aam di sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.